Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas salah satu teknologi yang sedang naik daun, yaitu blockchain. Teknologi ini telah merevolusi banyak industri, terutama di bidang keuangan, dan tentunya kalian pernah mendengar istilah seperti Bitcoin atau cryptocurrency. Tapi sebenarnya apa itu blockchain? Yuk kita bahas bersama. Apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai basis untuk cryptocurrency seperti Bitcoin. Pada dasarnya Bitcoin adalah buku besar digital yang terdesentralisasi dan terenkripsi. Buku besar ini berisi semua catatan semua transaksi yang dilakukan dalam jaringan. Dan catatan tersebut disimpan dalam blok yang saling terhubung, membentuk rantai atau blockchain. Setiap kali ada transaksi baru, sebuah blok baru akan ditambahkan ke rantai ini. Karena itu, blockchain sangat aman dan sulit untuk dimanipulasi. Bagaimana cara kerja blockchain? Blockchain bekerja dengan cara yang sangat unik. Setiap kali transaksi terjadi, transaksi tersebut diverifikasi oleh jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Setelah transaksi diverifikasi, informasi itu dikemas dalam sebuah blok yang kemudian ditambahkan ke rantai blok sebelumnya. Karena setiap blok terhubung dengan yang lain, sulit sekali untuk mengubah data yang ada di dalam blockchain tanpa persetujuan mayoritas jaringan. Keunggulan blockchain. Ada keunggulan blockchain yang membuatnya begitu menarik. Pertama, decentralization atau desentralisasi. Tidak ada satu entitas yang mengontrol jaringan blockchain, sehingga lebih aman dari serangan atau manipulasi. Kedua, transparansi atau transparansi. Semua transaksi dapat dilihat oleh siapa saja, meskipun tetap anonim. Dan ketiga, security atau keamanan. Karena teknologi enkripsi dan cara kerja blockchain, hampir tidak mungkin bagi pihak luar untuk memanipulasi data. Aplikasi blockchain selain cryptocurrency. Tapi tahukah kalian? Blockchain bukan hanya untuk cryptocurrency saja. Teknologi ini dapat digunakan di berbagai industri. Contohnya di sektor kesehatan, blockchain bisa digunakan untuk menyimpan rekam medis pasien dengan aman. Di sektor logistik, blockchain membantu melacak produk dari pabrik sampai ke tangan konsumen. Bahkan industri voting, blockchain bisa memastikan sistem pemilihan lebih aman dan transparan. Tantangan blockchain. Meskipun blockchain memiliki banyak kelebihan, teknologi ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah konsumsi energi yang besar, terutama pada proses verifikasi transaksi yang menggunakan metode proof of work. Selain itu, kecepatan transaksi di beberapa jaringan blockchain masih terbatas dibandingkan dengan sistem tradisional. Sejarah singkat blockchain pertama kali muncul pada tahun 2008 melalui makalah yang diterbitkan oleh Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin. Awalnya, blockchain digunakan untuk mendukung mata uang kripto seperti Bitcoin, tetapi sekarang digunakan di banyak sektor lain, termasuk keuangan, logistik, dan kontrak digital. Era blockchain 1.0, Bitcoin dan cryptocurrency. Era blockchain 2.0, smart contracts dan aplikasi yang lebih luas. Contoh penggunaan blockchain: 1. Mata uang kripto, Bitcoin, Ethereum, dan mata uang digital lainnya menggunakan blockchain untuk transaksi yang aman dan cepat, tanpa perantara seperti bank. 2. Kontrak pintar smart contracts, kontrak yang otomatis berjalan jika kondisi tertentu terpenuhi. Seperti yang terjadi di Ethereum, ini bisa digunakan untuk berbagai hal, dari pinjaman hingga penjualan properti. 3. Supply chain. Blockchain membantu melacak perjalanan barang dari produsen hingga ke konsumen. Ini membantu memastikan produk asli dan tidak dimanipulasi. 4. Sektor keuangan. Bank mulai menggunakan blockchain untuk mempercepat proses transaksi lintas negara yang biasanya memakan waktu. Masa depan blockchain. Potensi blockchain sangat besar, dari mata uang digital yang lebih kuat, hingga integrasi dalam industri, seperti kesehatan, real estate, dan pemerintahan. Perbaikan skalabilitas dan efisiensi energi akan menjadi fokus pengembangan di masa depan. Regulasi yang lebih jelas dan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan teknologi dapat membantu mempercepat adopsi blockchain.
algoritma konsensus. Agar jaringan blockchain dapat bekerja dengan baik, mereka memerlukan mekanisme yang disebut algoritma konsensus. Algoritma ini digunakan untuk memastikan bahwa semua peserta di jaringan setuju dengan status terbaru dari blockchain. Beberapa algoritma konsensus yang umum adalah: 1. Proof of Work (POW) digunakan oleh Bitcoin dan beberapa blockchain lainnya. O adalah sistem di mana penambang miner bersaing untuk memecahkan teka-teki matematika yang kompleks. Penambang yang berhasil memecahkan teka-teki tersebut akan mendapatkan hak untuk menambahkan blok baru ke blockchain dan menerima hadiah berupa mata uang kripto. 2. Proof of Stake (PoE) berbeda dengan PoW, POS memilih penambang blok berikutnya berdasarkan jumlah mata uang yang mereka taruhkan di jaringan. Dengan POS, tidak diperlukan daya komputasi yang besar seperti pada PoW, sehingga dianggap lebih hemat energi. 3. Delegated Proof of Stake di POS. Sistem ini mirip dengan POS, namun lebih demokratis. Dalam POS, para peserta jaringan memilih delegasi untuk bertindak sebagai validator. Delegasi yang dipilih ini kemudian bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok ke blockchain. 4. Byzantine Fault Tolerance (BFT) digunakan oleh beberapa blockchain. BFT berfungsi untuk memastikan bahwa jaringan tetap berjalan meskipun beberapa node bertindak jahat atau bermasalah. Algoritma ini digunakan untuk mencapai konsensus dalam situasi yang lebih rumit dan dapat menangani kegagalan sebagian node. Aplikasi blockchain 1. Cryptocurrency. Ini adalah aplikasi pertama dan paling terkenal dari blockchain, Bitcoin, Ethereum, dan banyak mata uang kripto lainnya. Semuanya dibangun di atas teknologi blockchain, keamanan, dan desentralisasi. Blockchain membuatnya ideal untuk sistem pembayaran tanpa pihak ketiga. 2. Supply chain management. Dalam rantai pasokan, blockchain dapat digunakan untuk melacak produk dari asal hingga konsumen akhir. Karena transparansi dan ketahanan blockchain, semua pihak dalam rantai pasokan dapat memastikan bahwa informasi yang tercatat adalah akurat dan tidak dapat diubah. 3. Smart Contracts. Kontrak pintar adalah program yang berjalan di blockchain yang secara otomatis menjalankan syarat-syarat dari perjanjian ketika kondisi tertentu terpenuhi. Ethereum adalah blockchain terkenal yang mendukung eksekusi smart contracts. Contracts 4. Pemilihan umum. Blockchain juga dapat digunakan dalam pemilu untuk memberikan transparansi dan kepercayaan. Dengan sistem pemilu berbasis blockchain, pemilih dapat yakin bahwa suara mereka tidak akan diubah atau dimanipulasi. 5. Perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual. Blockchain dapat digunakan untuk mencatat kepemilikan hak cipta atau kekayaan intelektual dengan cara yang aman. Seniman dan pencipta konten dapat mendaftarkan karya mereka di blockchain untuk membuktikan kepemilikan dan melindungi dari pembajakan atau plagiarisme. Jenis-jenis blockchain. Public blockchain. Siapa saja dapat berpartisipasi, memverifikasi transaksi, dan melihat buku besar. Contohnya adalah Bitcoin dan Ethereum. Private blockchain. Hanya entitas tertentu yang diizinkan untuk berpartisipasi, biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk menyimpan data secara aman. Konsorsium blockchain. Ini adalah hibrida dari public dan private blockchain, di mana hanya sekelompok entitas yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam verifikasi transaksi. Teknologi ini diharapkan menjadi lebih banyak diadopsi di masa depan, tidak hanya di bidang keuangan, tetapi juga di sektor-sektor lain seperti pemerintahan, pendidikan, real estate, dan banyak lagi. Blockchain adalah terobosan teknologi yang menawarkan transparansi, keamanan, dan desentralisasi. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, potensinya untuk mengubah berbagai industri menjadikan blockchain sebagai teknologi yang layak untuk dipelajari dan diikuti perkembangan lanjutannya.